Dihita amanginang keluarga besar Punguan Dos Roha Cengkareng Timur. Adorang so masuk hita tu acara ibadah taparade maroha dot pikiran tamar sahur dohot debata martang yang nahohom mahita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya yang senantiasa membimbing, menuntun dan menyertai kita semua di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh berkumpul pada awal tahun 2025 ini dalam keadaan sukacita. Puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala berkat dan limpahan-Mu dalam perjalanan kehidupan. Muhammad Rasulullah, sehingga pada hari ini kami dapat memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini juga kita menyampaikan ucapan selamat hari Minggu kepada semua anggota Punguan serta semua yang hadir pada saat ini. Mari kita secara bersama-sama membangun ikatan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus demi untuk kebaikan kita bersama. Dalam tahun 2025 ini, marilah kita sehari sepikir untuk memajukan nama diri demi mewujudnya ikatan persaudaraan yang saling mengasihi antara sesama anggota Punguan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Dia atas segala berkat dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 sampai dengan ayat 2. dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasuklah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di hadapannya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihilah kami, di mana berada, pelihara kami dalam menjalani tahun 2025 ini, sehingga menjadi awal rahmat-Tuhan bagi kami. Berkatilah anak cucu kami supaya menjadi generasi punguan parsau tahun Dosroha yang dapat mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara, agama dan gereja. Biarlah mereka kami tuntun menjadi yang pribadi yang bangga menjadi orang Batak, karena Tuhanlah yang memilih kami menjadi bangsa pilihan-Mu. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Pada perjalanan tahun yang sudah berlalu, kita mengaku bahwa Tuhan membiarkan kita menjalani dua sisi kehidupan yang berbeda. Kita merayakan kelahiran, namun kita mengantarkan kepergian. Kita menikmati kesuksesan, tetapi juga menanggung kegagalan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Walau semuanya silih berganti, namun kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi marga yang terus mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Ya Tuhan, kami puji dan memuliakan nama-Mu,
dalam persekutuan kita di Punguan ini, kita melakukan kesalahan baik dengan perkataan, perbuatan, dan sikap yang tidak terpuji. Kami memohon Tuhanlah yang membaharui persekutuan kami dengan ikatan kasih sayang-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, sehingga kami terpaut oleh cinta kasih. Biarlah kami menjadi marga yang penuh cinta kasih. Ya Tuhan, kasihilah kami dan baharilah kami. Sebagai orang tua, kami juga tidak sempurna membesarkan anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang kami memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka. Ya Tuhan, ampunilah keterbatasan kaum bapak dan ibu di dalam Punguan ini, dan tuntunlah setiap keluarga dalam naungan kasih Tuhan. Ya Tuhan, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Aku menghadapkan tanganku kepadamu, jiwaku haus padamu, seperti anak yang tandus. Keluarkan jiwaku dari dalam kesusahan demi keadilan nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Matang yang mahita. Tuhan Dewata amanami namara bangsa di Benua Gijang. Puji-pujian do hasangapun Tuhan pasahat kami tuho Tuhan. Terlebih di Tuhan di Tikion. Di Papunguho do kami Tuhan sian asini roham. Boy kami Tuhan marpumu di tempat na di maingan ciptaan Tuhan. Ali Tuhan narodo kami Tuhan tuso beribadah Tuhan lau mamunjiho tangion mahami ali Tuhan kami punguan dos ni rohan adong di lingkungan nami Tuhan di Congkaren di Botohodo Tuhan punguan nami kudang do Tuhan akan na kurang lebih Tuhan di punguan nami ini songoniro ng Tuhan di akak keanggotaan na Tuhan adong do Tuhan akadongan nami akadong jumoloro Tuhan madapot ko Tuhan
Nang akadungan namin akan orang sehat. Dang boy Tuhan boy rap dohotami di tikion. Didongan nami Tuhan akan orang sehat Tuhan. Homa Tuhan nama jama di parsaito ni nasida Tuhan. Asa boy tutu Tuhan boy rapa mi muse akadi anyari nanengro. Marpu Tuhan nalaho menjalankan songo dia Tuhan aturan lingkungan namion tau puji-pujian di guarmu ali Tuhan. Nang akadungan nami akan marhabot ni roha Tuhan. Homa Tuhan na mga leon penghiburan tu nasida. Asaboy Tuhan tarjaloni akadungan nami i akan namasa manang nasongod dia pe Tuhan abot ni roh nasida. Nang di akka parana kuno nami ali Tuhan. Hodo Tuhan na ubotosa di patumiho kodo Tuhami akayanat ko Tuhan. Ajari hami Tuhan lau manugu-nugu yanakon nami asal iboto nasida Tuhan mardalan tulomo ni roham. Di anakon nami Tuhan akan bersikolan wai na medepi Tuhan. Lehon Tuhan hapistaran do bisu nasian hoi. Asa boy Tuhan nasida mengikuti pendidikan na sedang di jalan tu nasida. Asa gabi dana namalo nasida. Tung macai borak do Tuhan, budanggo tantangan Tuhan na dihadapi akayanak kon nami di zaman kemajuan on. Alai molohodo Tuhan na manugudog di nasida. Boy do adalah Tuhan nasida jala boy malua nasida akas ya kenakalan ni remaja. Songoni nang hami akan Tuhan na Tuhan. Ajari hami laho manugunogu yanak kon nami Songoni do nang Tuhan di anak kon nami akan nang madapot manang selesai sa perkuliahan Tuhan manang sa sekolah SMA nong selanjutnya Tuhan. Patuduho ma Tuhan akapar karijuan tu nasida na sesuai tu jurusan ni nasida. Asa gabi tambalas di rohani nasida. Jala gabi boy Tuhan. Lam tapa na holongi rohani nasida tuho. Lam takas di boto nasida Tuhan. Sian hodo sudena Tuhan. Holan hodo Tuhan natuk boy patuduhon pasato di Tuhan Tuhan. Nang songoni Tuhan diakayanak kon nami ali Tuhan nang marumah tangga. Takas do Tuhan di botoho Tuhan diakasi holi rohanami. Yanak kon nami akan nang marumah tangga mungkin Tuhan adong dope akan nasuharu dapot silas ni roha ima akka paranyak parianak konan. Ali Tuhan di bata mangiduhami tuho Tuhan. Tungasi maroham Tuhan tu akan anak kon nami Tuhan. Jama Tuhan parbuanis muduhan nasida asabui ali Tuhan tutu bui nasida marasi roha. Gabi bui nasida Tuhan akan domumi Tuhan gabi sada madapo pasu-pasu marita paranyak parianak konon Tuhan. Totong Tuhan tatap Tuhan hami Tuhan. Jala ajari hami Tuhan totong laho majuho holan hodo Tuhan natuk boy mangalehon akka silas ni roha manang pehami di akka habot ni roha hodo natuk Tuhan boy laho mangalehon penghuburan duhami Tuhan di bata di akka hami Tuhan akan orang sehat di akka hatuau namion ajari hami Tuhan untuk menjaga kesehatan nami. Tuh hami Tuhan jalan ajari Tuhan hami asabui hami Tuhan tentu berpikir dengan jernih. Songoni do nang Tuhan akadungan nami akan oposo asiro ham Tuhan tong ma Tuhan leo Tuhan akaroha sabaran tu nasida Tuhan asa sabar nasida Tuhan laho mangunoy manang manugma tungani hami Tuhan akadirong tuaon boy dia tu sinasida molo petung olo hami Tuhan. Siapa kata yang nami na ulo hami sipata mabain akaci ni rohani dengan nami tunakan poso alai Tuhan ajari nasida Tuhan asa dia tu sinasida tu Tuhan songon dia no maksud nami songoni do nak Tuhan dia kahami akana udua Tuhan boy hami tu Tuhan tong mengatusi dia dengan nami nakana poso unang holang kami Tuhan ala nama tua hami anong gorang nami holan na yung pikiran namin sa diri na upake hami. Ajari hami Tuhan asa songon. Wari punguan namin yung tutu ponguan dos ni roha.
Asaboy tu Tuhan mardos ni roha di arsa manang las ni roha pe. Hoba Tuhan na totong kupake hami kasih nasian hoima ale Tuhan na hutio pami. Asaboy mardalan tu putu punguan dos ni roha na marsia holongan na marsi tolong-tolongan. Songoni sude Tuhan akayan akon nabi ajari Tuhan nasida tu aka dongan na pemarnadi dia penasida maringanan manang berada Tuhan di lingkungan na. Homa Tuhan totong na mengajar-ajari akayan akon nami Tuhan. Asaboy marak sude nasida itu nasida beradaptasi tu aka lingkungan gabi jol masih piruo tu akayan akon nami manang pahupu nami asa gabi tahu puji-pujian las di roha Tuhan dihom song kami Tuhan ala Batak gabi bangsa na benar-benar boy dipakai manang na dihargai oleh suku-suku na lain dan gabi siha susuku hami manang na di dia behami Tuhan maringana Tuhan di batas songonido nang pemerintahan nami oh Tuhan ibotohodo Tuhan pemerintahan Indonesia oh Tuhan na terdiri beberapa suku Tuhan dohot beberapa agama alai moloholong nasekoi do Tuhan mempersatukan boy do Tuhan gabe marsiat tusan sudi Tuhan ajari nang hami Tuhan mamake holong nasekoi do pakatayon nami Tuhan tu akka dongan nami na susah bangsa na susah suku manang na susah agbaragama ajari hami lau makatai Tuhan boy do diterima dengan nami gabi tong hami gabe las ni roha dia kadungan nami manang na di dia pe hami maringanan boy Tuhan nasida tarjalun nasida aka pendapat nami ajari hami Tuhan totong ale di bata hodo na tuk Tuhan boy mangalehoni Tuhan songonido nang mulai sian presiden nami Tuhan lewat Tuhan bisuk nasian hoi Tuhan asa dengan Tuhan presiden nami ila memimpin negara on na terdiri dari beberapa suku Tuhan do agama boy do dengan dan netral presiden ini untuk mengalehon manang memimpin negara Indonesia on gabe benar-benar negara kesatuan yang mempunyai kasih nang di aka bawahan na Tuhan sampai tur masyarakat na Tuhan lehon Tuhan aka roha na benar-benar nama make roha kolong jalan na taat tu aka atasan terlumobi ma ale Tuhan dihuriami ale Tuhan leo main madihami Tuhan haringgaso na laut mangihon hatami dohot panguloion ajari hami Tuhan buka pikiran nami asa ulo hami tutu laho ringgas latu mangiho katami jalan laho mananyakon man madulo akadungan nami na umurang Tuhan unang hami gabi jolma na ulo say membeda-bedakan Tuhan alai persatukan kami dohot holong ni alai Tuhan asa dengan tutu berdalan sudinai Tuhan songonido nang Tuhan di ibadah sadariyo Tuhan satu kenani na ibigyon nami ma Tuhan siyan hatami na pinasaan nila posomi homa Tuhan na mga lehon bisuk tu ama nami iman na posomi Tuhan asa boy takas di pasatu hami so maka mengenai hatami Tuhan gabi boy waktu si hami asa boy udalatok kami di parnguluan nami ganupari gabi Tuhan senjata nami di parnguluan nami on unang loasami Tuhan jol mana ura-ura madili molo pehami Tuhan ro akahamaloni dia ngulun nami alai totoko Tuhan maniroi hami unang loasi bolisu Tuhan na manggugai pikiran nami songonido ale Tuhan nang hami anon Tuhan dinanaing meninggalon ingananon homa ale Tuhan na madungani hami dinalau mulat patulus Tuhan perdalanan nami Tuhan asa sata mi Tuhan boy tu inganan nami dak kurang manangaha jala taruli na aka keluarga na tinggalon kami molo tu adok Tuhan pangalasion nami di aka dosa manang di perbuatan nami na sengaja hami ale Tuhan debata asima roham di hami Tuhan ampuni ma Tuhan hami Tuhan di perbuatan nami jala ajari hami Tuhan totong asa bunang di ulu hami mangulahon aka hasalan
nau kuboto hami salah alaya jari mahami totok Tuhan asa gabe jolma na uduk hami tuho nang tu akka dongan nami nang songoni nang tu akka kuriami Tuhan asa gabe jemat na burju hami manang nagi huria dia pe hami masing-masing maribadah mauliate ma ali Tuhan pasahatami tuho martangiang hami maripete guarnya namu Tuhan Yesus si palua hami amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga kami punguan Dosni Roha bisa bersukacita pada siang hari ini ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, biarlah di setiap kegiatan yang sudah berjalan dan kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, urapi hamba yang sampaikan, beri hikmat sehingga bisa kami memahami dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, Bapak Ibu, punguan Dosni Roha firman Tuhan, Nats pada siang hari ini di Puncak Bogor ini kita ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kita ikuti secara bersama-sama dan Bapak mendengarkan saya bacakan. Yang pertama saya bacakan dalam bahasa Batak. Puji-pujian di hasadan dohot haholongan samadongan. Ede hananakok sian si Daud. Idama dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahut dulan akan amar hahamaranggi. Songon miak na husus diulu pola mabahor tumise ni si Arun pola mabahor sahat turabu ni akka ulusna. Napa tuluhon songon nabur ni Hermon nama baur tuaka duluk Sion IDC do di parbaga jahuba pasu-pasu hangoluan saat rudi saledeng-delengna. Di dalam bahasa Indonesia demikian nyanyian di arah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan mau memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, Punguan Dos Niroha, terima kasih kepada Tuhan di mana siang hari ini kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Punguan Dos Niroha, di mana kita rangkaian kegiatan dari kemarin, Punguan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu membawa kegembiraan kepada kita semua, baik anak-anak yang sekolah minggu ataupun dewasa, bahkan orang tua juga. Kita ikut bergembira. Untuk itu kita berterima kasih kepada panitia atas penyelenggaraan ini. Memang karena susah payah dalam mencari tempat ini pun mungkin bergumul ya panitia, sampai dengan waktu yang singkat memang kita mendapatkan tempat. Tapi luar biasa pekerjaan panitia yang cukup gesit dan tangkas dalam pelayanan pun kita memang sangat ya luar biasa. Untuk itu dengan ini kepada penasehat memang tidak salah milih ya, kepada ketua kita memang Tagaul yang cukup ya respon menanggapi semua perkembangan dinamika daripada Punguan termasuk dalam pelayanan pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini, nats ini yaitu tentang bagaimana arti daripada rukun di dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan di zaman Alkitab, yaitu apa yang diceritakan Daud dalam nats ini. Pasti ada tentunya latar belakang daripada nats ini, di mana Daud pada kondisi saat itu pimpinan yang diurapi oleh Tuhan, pimpinan yang penuh dengan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan perkembangan dinamika bangsa Israel, bahwa pemimpin selalu banyak tantangan dan halangan, aral yang selalu datang untuk dihadapi oleh pimpinan. Termasuk salah satu yang ditonjolkan dalam nats ini yaitu feeling Daud mengatakan ada rencana, ada perpecahan di tubuh bangsa itu sendiri, di mana sebagai indikasi pada saat itu terjadinya Israel Utara dan Selatan, di mana Yehuda dan Samaria. Itulah yang dikhawatirkan daripada Daud pada saat itu, sehingga dia menulis nats ini untuk berhati-hatilah, untuk waspadalah terhadap kerukunan. Dan nats ini memang kerukunan, mungkin kita Bapak Ibu tidak lagi menjadi heran untuk mendengarkan kata kerukun. Rukun itu sudah menjadi kata biasa, sudah tidak jarang. Bahkan dalam Alkitab itu dikatakan rukun itu ada 3, di dalam Musa dan di Filipi juga ada bahasa rukun itu ada 3. Tetapi kita kadang-kadang rukun ini bisa kita maknai hanya sepele. Padahal di dalam kata di ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahasa sungguh di sini tentu dan rukun adalah sangat penting, adalah menjadi keywords daripada kata kunci dalam kalimat ini. Sungguh berarti kata Tuhan di sini, sungguh itu adalah merupakan harus, tidak bisa hanya sungguh hanya biasa-biasa aja, tapi menjadi keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Itu yang diharapkan nats ini. Sungguh kita harus mengharapkan kerukunan itu harus hadir di tengah-tengah kita maupun di tengah-tengah lingkungan kita, bahkan dimanapun kerukunan itu adalah menjadi skala prioritas. Bahkan di negara kita ataupun di dunia ini, kerukunan itu sudah terancam dengan sangat tergerus punya pikiran manusia. Bagaimana untuk rukun? Sudah di mana-mana terjadi perang di skala global hanya untuk mendapatkan kepuasan, untuk menguasai dunia, untuk menguasai daripada ekonomi. Semua berebut, semua orang bangsa-bangsa meningkatkan kualitas daripada alat perang, meningkatkan daripada perekonomian untuk mendapatkan capaian kebahagiaan tentunya. Tetapi hal ini sudah banyak
sisi negatif daripada kerukunan itu. Sudah banyak disalahgunakan orang untuk tidak lagi rukun. Kalau kita masuk ke dalam terminologi bahasa Indonesia, bahwa rukun itu adalah bertengkar. Bertengkar itu berarti adanya persoalan, adanya perselisihan antara orang, baik secara skala kecil dalam lingkungan kita, dalam keluarga. Ini adalah menjadi perjalanan bagian daripada kehidupan. Siapapun tidak akan bisa lepas daripada persoalan. Siapapun tidak akan bisa menghindari tantangan-tantangan pergumulan yang hadir dimanapun. Di keluarga mungkin pasti itu, kalau kita jujur mengevaluasi diri kita masing-masing, pasti tidak ada yang luput daripada persoalan, pertengkaran yang tentunya bertentangan dengan kerukunan ini. Nah, ini pemazmur Daud menyampaikan, mengingatkan bangsa-bangsa untuk tidak ada pertengkaran, karena ancaman ini sudah menjadi serius baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Nah, termasuk kita bagian yang skala kecil, termasuk di rumah tangga pun ini memang sangat dominan. Setiap hari mungkin bisa dihitung, bisa 2-3 kali, bisa nggak dihitung masing-masing kita untuk bagaimana adanya tidak rukun dalam keluarga. Mungkin selisih sedikit, ada kurang sependapat dengan anak, ataupun ada kegagalan atau apapun, itu menjadi tidak ada kerukunan. Nah, di skala daripada tingkat yang lebih banyak lagi, yaitu kepamargaun juga, ini adalah salah satu di suku kita orang Batak yang selalu menonjol, yaitu sering orang melakukan perselisihan karena marga-marga. Sudah ada yang kita ikuti, yang telah diciptakan oleh, yang diwariskan oleh daripada orang terdahulu kita ciptakan lagi hal-hal yang baru dengan versi masing-masing, sehingga bisa pungun-pungan itu banyak yang bertengkar gara-gara perebutan marga, ataupun mungkin dia selalu menunjukkan daripada versi apa yang menurut dia benar, tidak lagi merupakan kemurnian daripada asli yang daripada marga tersebut. Demikian juga di mana-mana pun namanya pertengkaran itu selalu hadir, termasuk di Indonesia ini juga banyak sekali, khususnya dalam masalah pilkada, pilpres juga, bahkan agama itu sudah dipermainkan untuk mencapai tujuan memenangkan suatu calon. Bahkan agama itu diinginkan sehingga tidak ada lagi rukun. Kita kembali flashback ke belakang ketika 2017 Ahok yang sedang bertarung menduduki kursi nomor 1 di DKI Jakarta, tapi kondisi itu sangat memprihatinkan ya. Semua sosial budaya kita terancam oleh orang-orang tertentu yang menggunakan daripada anti-anti agama-agama tertentu untuk bagaimana mencari simpati. Ini sudah menjadi hal-hal yang makanan daripada konsumsi daripada orang-orang politik. Nah, inilah yang menjadi tantangan, ancaman yang luar biasa. Sekalipun zaman dulu itu ada, namun kita juga kurang waspada untuk menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, bahwa saran daripada ataupun pemazmur menulis bahwa rukun itu mestinya kita lestarikan, sekecil apapun itu harus kita lestarikan. Karena kalau kita sudah rukun, pasti berkat-berkat daripada Tuhan nanti dia seluruhnya akan kita dapatkan dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak ada kerukunan, pasti berkat-berkat itu tidak akan datang. Karena Tuhan sudah berjanji ketika Dia mau menghadap ke surga bahwa akan Ku tinggalkan damai sejahtera kepadamu. Itu kalimat terakhir daripada Tuhan ketika Dia berada di bumi. Damai sejahtera itu artinya apa? Termasuk itu bagian daripada kerukunan. Ketika kerukunan itu sudah tercipta, ketika ada damai, ada lasmi roha, seperti daripada tema daripada Redo Timaholong, nama Syaholongan, meningkatkan rukun persaudaraan di antara kita. Itu Tuhan sudah memerintahkan berkat, yaitu seperti yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 3 nantinya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, gunung Hermon itu
katanya bagi yang sudah pernah ke sana mungkin itu salah satu gunung yang tertinggi di Arab. Ya, di Palestina itu kalau tidak salah lebih kurang 2.800 meter ketinggian. Nah, dia itu memancarkan daripada embun itu membawa air kehidupan. Padahal di sekelilingnya itu ada lembah kekeringan. Tanah Arab itu adalah lembah yang jarang datang hujan. Tetapi ketika Tuhan punya mau, Dia akan memerintahkan daripada berkat-berkatnya itu ke Gunung Sion. Gunung Sion itu adalah tempat menjadi kerinduan daripada orang Kristen, di mana setiap berkala waktu bahwa orang Kristen selalu menginginkan pergi ke Holy Land, ke Yerusalem. Berbahagialah orang yang teman-teman kita yang sudah pergi ke sana. Dengan pergi ke sana tentu membawa suatu peningkatan kualitas iman kita, sehingga kita bisa lebih percaya dan bisa lebih mengetahui tentang rencana Allah kepada kita umat ciptaannya. Yang di ayat 2 juga dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak itu dalam zaman daripada di Alkitab Perjanjian Lama adalah menjadi suatu kebahagiaan, kehormatan, menjadi dipakai karena minyak itu adalah mahal, dipakai untuk penghabisan daripada orang-orang raja ataupun nabi pada saat itu. Sehingga orang-orang yang memakai minyak itu adalah orang-orang yang dihormati dan dihargai. Nah, kalau kita tarik kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, tentunya ini minyak ini adalah diberikan kepada rakyat oleh pimpinan kita yang tertinggi. Dia diberikan kepada kita sampai kepada leher, ke jubah daripada Harun. Nah ini kalau kita bawa ke negeri kita sekarang ini, bahwa ini hak daripada kewenangan itu dari pimpinan tertinggi adalah akan sampai kepada rakyat, akan sampai apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu apa yang menjadi keinginan daripada negara kita adalah kerukunan. Itulah yang menjadi oleh-oleh daripada berikut ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kita kasihi, kerukunan ini kadang-kadang banyak tantangan, halangan dan rintangan. Kenapa tidak terjadi kerukunan itu kepada keluarga? Banyak yang menjadi faktor-faktor penyebab, yaitu salah satu egoisme. Egosentris itu adalah sudah menjadi bagian daripada kehidupan kota Jakarta yang hidup bingung ini. Sudah menjadi tidak lepas daripada egoisme yang begitu sangat ketat, sangat kental. Kita boleh kasih contoh ketika kita orang-orang yang sudah datang merantau, sudah berhasil, ketika orang saudara kita yang mengharapkan bantuan atau meminta pertolongan kepada kita, mungkin sudah sedikit yang orang yang mau untuk bertolongan kepada saudara-saudara kita. Ini berarti apa? Kita tidak lagi rukun. Berarti apa? Itu sebagai faktor daripada kehidupan orang yang selalu ingin lebih ketika didapat sekian ini mau lagi, sehingga yang mestinya keluarga yang mesti ditolong itu tidak lagi ditolong karena egoisme yang berlebihan, tidak lagi perlu, padahal itu adalah menjadi nasihat daripada perikop ini. Nabi Daud, bahkan Tuhan mengatakan tadi bahwa ketika itu berkat itu disalurkan, ini menjadi saluran, kita menjadi saluran berkat tentunya kepada orang-orang sekitar kita yang mesti dibantu. Yang kedua, tantangan apa lagi yang kira-kira membuat kerukunan itu tidak hadir lagi? Banyak lagi hal-hal yang bisa adanya persaingan bisnis, persaingan apapun, persaingan di pengurusan juga, kembali yang tadi, persaingan perebutan segala sesuatunya, sehingga terjadi pertengkaran. Persaingan di jabatan pun itu sangat pasti ada itu, tidak bisa dipungkiri. Itulah sudah merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia, sehingga tidak lagi ada tercipta kerukunan itu dalam kehidupan karena banyaknya persaingan, karena adanya faktor-faktor lain lagi. Stres kota Jakarta kita, banyak faktor yang mengganggu kita untuk tidak lagi menjadi rukun di dalam keluarga, tidak lagi rukun dalam lingkungan, tidak lagi rukun di dalam lingkungan kerja. Karena di jalanan juga kita mau kerja, sudah di jalanan sudah stres, sehingga kita ketika kita
stres di rumah, nyampe di rumah juga. Mungkin salah-salah dengan keluarga bisa juga membawa dampak. Itu juga hal faktor yang menjadi penyulut daripada kerukunan itu tidak lagi hadir di tengah-tengah keluarga kita dan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana sih untuk kita dapat mengimplikasikan ataupun melakukan menjadi ada rukun di tengah-tengah kita? Tentu yang pertama kita harus menjadi ada ketulusan dalam kehidupan kita. Marilah kita tulus untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita dengan rasa hormat, rasa saling menghormati, maka kita saling membantu kepada orang yang pasti dibantu. Itulah salah faktor yang sangat penting untuk bisa rukun. Kalau tanpa itu, Bapak Ibu, niscaya tidak akan terjadi kerukunan, di mana kegoncangan keimanan kita selalu gampang diombang-ambing daripada perkembangan, daripada dinamika perjalanan hidup itu. Kalau kita tidak dilandasi dengan mindset kita yang sudah tertanam di dalam pikiran kita untuk damai, untuk sada pikiran, sada lasni roha, itu akan menjadi tidak lagi menjadi hal yang diinginkan oleh Tuhan. Termasuk juga Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 9, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa kasih yang Tuhan terlebih dahulu, ya, sudah ada kepastian kita sudah mendapat kasih, tapi kita itu kadang-kadang menganggap sepele bahwa kasih itu tidak lagi menjadi hal yang penting. Itulah yang menjadi tantangan kepada kita, kepada anak-anak kami juga yang masih generasi yang muda, yang sekarang ya ini sangat luar biasa bisa juga hadir. Karena itu inilah salah satu sarana kita untuk ketemu, dan mestinya memang generasi kita biar jangan hilang daripada generasi selanjutnya, termasuk ke warisan daripada budaya Batak itu tidak hilang. Mestinya setiap arisan juga kita bawakan anak, tapi memang anak sekarang itu sudah sangat sulit untuk diajak mau ikut. Nah, inilah salah satu anak-anak kita sehingga bisa saling mengenal anggota. Jangan ketemu di mana atau di halte atau di mana, mungkin anak teman kita tidak kenal. Nah, ini sudah membahayakan. Ini faktor yang sangat membahayakan digerus oleh daripada perkembangan teknologi yang sekarang ini. Kita tidak lagi mampu dengan maksimal untuk mengedukasi daripada anak-anak kita untuk saling mengenal. Karena bila anak-anak ini sudah saling mengenal, ada tentunya tercipta hubungan komunikasi, tercipta hubungan harmonisasi. Tentu ini akan tertanam sehingga dia akan dewasa nanti. Tentunya karakter-karakter daripada warisan yang kita miliki itu kita bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita. Inilah hal yang sepele. Itu sudah banyak. Kita sudah tertinggal kita, sudah banyak tertinggal kita untuk mengurusi anak-anak kita. Sudah tidak bisa diatur. Sokoni kotona pali mahoni iko pasang apamu natras mo sa martua ho jalaling manguli talon nila ni Jawa Barat Tamliho. Sekarang ini sudah terbalik. Iko pasang apamu nak borum asa dihormati ho. Sudah banyak ini terjadi, bukan lagi yang mustahil kondisi ini. Nah, di sini kita sense orang tua untuk keluar dari sini seperti apa? Tentu ya mari kita Bapak Ibu ciptakanlah adanya persekutuan kecil-kecilan di dalam rumah kita, minimal gitu. Ya makan waktu malam aja tentunya, mungkin kalau pagi ini kita mungkin ada mau sekolah atau mana kesibukan masing-masing mungkin tidak sempat. Tapi salah satu yang paling terpentingnya itu mari ciptakan makan bersama, berdoa, baca firman sebentar. Ya 5 menit aja. Ini mungkin salah satu cara yang untuk bisa anak kita itu ikan tidak akan gampang nanti. Dia akan terbawa arus pergaulan di luar sana sehingga anak kita menjadi kuat dan kokoh. Inilah yang perlu makna daripada kerukunan itu, tentu harus dilestarikan, harus dijaga sedini mungkin sehingga anak-anak pun nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna kepada generasi akan datang dan kepada kita tentunya. Orang kita sekarang kondisi orang sudah sering kita bengong, sudah kita tidak memang ya banyak mungkin pikiran kita hanya ngurusin masalah anak. Pasti itu semua sudah mengalami itu. Nah, tapi jangan patah hati. Bukan kita tidak bisa.
Asal kita mau, tentunya dengan melalui kita berdoa. Seperti yang tadi, mari kita ciptakan mulai dari hal kecil ya. Kita ciptakan ibadah kecil, 5 menit 10 menit aja. Banyak artinya untuk lebihan sehingga membosankan. Ya, karena apa ya? Dengan demikian bisa mengurangi jam anak-anak belajar ini untuk masalah HP. Waduh, luar biasa. Ini kita nggak beringat ya Bapak Ibu. Mari kita tentunya dengan awali dengan doa. Kita doakan anak kita. Ya bagaimana kita menuntut dia, sementara kita tidak pernah membawa dalam doa. Padahal doa itu sangat besar kuasanya. Kalau kita dengan tulus selalu meminta memohon. Tapi zaman sekarang itu sudah menjadi hanya formalitas, tidak lagi menjadi ketulusan, kesungguhan hati untuk mau bagaimana anak ini untuk kedepannya. Karena kunci daripada keberhasilan dari anak itu bukan Bapak Ibu dengan guru ya. Kita harus catat ya Bapak Ibu. Guru itu hanya 30% mungkin, tidak sampai menurut penelitian daripada orang-orang pakar dalam bidang karakter dan pengembangan karakter itu tidak sampai 30% itu. Kata kuncinya keberhasilan anak itu, terutama khusus behavior itu, karakteristik daripada anak itu adalah orang tua. Untuk itu marilah dengan kita seringkanlah situasi demikian, mari kita ajak anak-anak secara bersama sehingga kita makin dekat dengan anak itu. Jangan kita marah-marah kepada anak, jangan sehingga dia menjadi sehingga menjadi jauh dari kita. Mari kita anggap sebagai teman, sehingga dia merasa dekat, dia menghargai, dan dia tentunya nanti menjadi anak yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan, dan akan ketika dia nanti masuk ke dalam tahap masuk di pekerjaan, tahap di dalam masuk kepada bidang-bidang pekerjaan yang lain atau hal profesi yang lain, dia sudah menjadi kuat. Dasar daripada mental dia untuk dicobai oleh yang tidak bertanggung jawab untuk ke korupsi ataupun hal-hal yang lain itu mungkin pasti dan tidak mungkin pasti itu sudah akan terhindar ketika dia sudah menjadi kuat dan tangguh mental spiritual daripada anak-anak itu. Itulah tentunya harapan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu sebagai rekomendasi kita, mudah-mudahan ke depan apa yang dicetuskan oleh pengurus kita, mari bila perlu sekali setahun kita harus mengadakan pertemuan-pertemuan demikian. Tidak mestinya kita harus ke puncak, tidak. Mari di Serbaguna Cengkareng juga, tidak apa-apa, dengan biaya ringan juga bisa. Kita ngumpul dengan anak-anak kita ya, anak-anak bisa saling mengenal. Dengan demikian saya contoh itu si Luis jadi dekat dengan saya ya ini salah satu. Ya kayak gitulah. Mari kita biar saling mengenal sehingga anak itu merasa dekat dengan siapapun, dekat dengan orang. Itulah harapan kita kepada pengurus. Marilah tingkat rukun dan damai seperti tema yang di atas itu, Raduti Maholong Namar Siholongan, tingkatkanlah rasa persaudaraan di punguan dos roha. Seperti apa ya kemarin Pak Ketua ya, daripada pungun kita tadi malam, agak lupa saya. Coba siapa yang ingat mungkin ya daripada pungun semalam, siapa yang masih ingat? Marsada dos roha marlas roha. Coba sekali lagi kita ini. Marsada dos roha marlas roha. Amin. Jadi demikianlah ini kita kepada ke depan sehingga oleh daripada kita dari sini, karena begitu mahal ini kita datang ke tempat ini, mungkin banyak memaksakan waktu ya, karena hanya untuk bisa meningkatkan hubungan emosional sehingga ke depan kita membawa transformasi, perubahan seperti tema HKBP, perubahan yang ada di hubungan kita sehingga ke depan kita ikut arisan juga makin sering datang, bukan lagi 3 orang Bapak 5 orang yang hadir, tapi dengan adanya situasi ini, kepengurusan kita yang baru ini kita harus support dengan kehadiran kita di hadapan, baik juga untuk pengumuman untuk ada sukacita maupun terlebih kepada duka cita. Mari Amanginang kehadiran kita bukan masalah materi ini, tapi mari kita tunjukkan bahwa kita meningkatkan kualitas daripada persaudaraan kita sehingga tentu kerukunan yang Tuhan inginkan boleh hadir di tengah-tengah pengumuman dos roha. Amin. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas perkenananmu dan kami telah mendengar firman kebenaran. Engkau telah menegur kami ya Bapa, di mana kehidupan kami yang lampau, yang tidak lagi
penuh dengan rukun. Kami seolah-olah rukun itu tidak berguna, namun kami diingatkan dengan firman-Mu itu ya Bapa. Kami akan meningkatkan kehidupan kami dalam keluarga kami, di lingkungan adat, di lingkungan negara, maupun di lingkungan dimanapun kami berada. Tentu kami akan memprioritaskan daripada makna kerukunan itu bagi kehidupan kami ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, apapun tantangan kami, pertengkaran, ataupun apapun kendala-kendala yang dialami oleh setiap yang kami hadir di tempat ini Bapak, kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa terhindar daripada godaan-godaan demikian Bapak. Demikian juga ya Bapak, inilah ending daripada kami mengakhiri kegiatan rangkaian panitia untuk pada siang hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami ke Jakarta. Hantarkanlah kami dengan damai hingga tiba di tempat kami bertemu dengan keluarga dalam kondisi sehat ya Bapak. Namun ya Bapak, sebelum kami pulang masih ada kegiatan yang akan dilakukan oleh panitia. Oleh karena itu bimbing kami ya Bapak, sehingga kami beroleh kebersamaan, beroleh kebahagiaan yang penuh di siang hari ini. Demikian ya Bapak, kami serahkan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan acara kita dengan merende sambil mengumpulkan persembahan. Ya, jadi persembahan ini Bapak ya, kita tadi sudah sepakat dengan penasehat, kita peruntukkan untuk Gereja Huria HKBP Cengkareng. Mari kita memberikan, pasti siapa yang banyak memberi banyak berkat. Ada amin? Ya, silakan musik. Hamudungan nahin holongan ni Tuhan Yesus, punguan persahau tahun dos roha, nunga tapatupa be pertangangan arisan bona tahun sadarion, tapa buehem mana dengan marhite nata kasita manat mardongat tubuh dengan akka namar pariban elek marburu, huhut sobana marhula-hula, tung pangalaho nahobardo tulomo ni rohani debata, ala di dok hatana do, madada situdo haholongani dangra ahud, dangolo pangarimason, dang di bajujur ria naja jahat, dang las rohana mida hagidugon, alai tong do di halason hasitongani. Mari kita siapa di mana bernyanyi. Parha Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sikap
debata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mulutus kubasat hami masyan na lilehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabe wab na khusus di julom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasyak kami pilihan non pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudang ni silehon mi tuhami asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajommu say saut malomoni ruham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoduat siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu bangujunan padua mahami siap pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita disodatkon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasarhon madamena tutot ditabe amin.